say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tapan Azi dengan NIM 1801004 dari kelas B4BK 2018. Nah, pada hari ini saya akan melakukan KKN siklus 2, di mana pada siklus kedua ini saya akan berfokus kepada pihak sekolah dan yang terlibat adalah guru. Nah, pada hari ini itu saya sudah mempunyai 2 orang guru yang bisa kita gali informasinya. Yang pertama itu ada dari SMK Madya, yang kedua itu ada guru BK. Nah, di SMK PU Bandung. Nah, kebetulan saya wawancara di rumah karena di pihak sekolahnya ternyata ada yang terpapar COVID. Mau tahu kelanjutannya? Mari ikuti saya. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Oh yeah. Take you like a pill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mau perkenalan dulu. Nama saya Tapan Azi. Saya mahasiswa dari IKIP Siliwangi, jurusan Bimbingan dan Konseling. Nah, pada kesempatan kali ini saya itu mendapatkan tugas dari kampus untuk melakukan KKN individu, di mana dalam KKN ini mahasiswa diharuskan mencari informasi mengenai masalah apa saja yang dihadapi sekolah dalam pembelajaran online dan langkah apa saja yang sudah dilakukan. Maka saya mau izin perkenalan dulu mungkin ya. Boleh tahu nama Bapak siapa? Saya Rio Muhammad Rifali. Saya ketua program Tata Boga di SMK Madya Bandung. Ya, kebetulan nama saya Bagus Rianto. Bagus Nianto. Saya mengajar di SMK Negeri PU Bandung. Bapak udah berapa lama ngajar? Untuk ngajar peserta didik sekitar 1 tahun 7 bulan. Udah berapa lama Bapak mengajar, Pak? 3 tahun sampai sekarang. 3 tahun sama Ya. sekarang. Dalam pembelajaran online nih, kira-kira sama Bapak apa sih masalah apa aja yang dihadapi gitu kan dalam pembelajaran online, khususnya dari pihak sekolah gitu. Lebih ke komunikasi ke anak. Komunikasi. Bukannya ke anak sih, tapi juga ke orang tua. Hmm. Karena di sekolah itu kan gak semua anak menengah ke atas kondisi ekonominya. Ya. Ada juga ada menengah ke bawah banyak. Ya. Makanya di sana juga kan banyak tuh yang lewat KTM, Ya. PSKTM lah maksudnya. Dan beberapa dari mereka itu ya boleh dikategorikan, maaf ya, Ya. kurang mampu untuk membeli Ya. HP seperti itu. Nah, itu mungkin yang jadi salah satu problem kami ketika ingin coba berkomunikasi intens dengan anak. Ya, kalau dari pihak sekolah itu sendiri yang pertama, kita kurang kurang bisa memantau murid gitu. Kurang bisa Perkembangan murid bagaimana, cara belajar murid bagaimana. Kan kita walaupun kita memakai Zoom, Classroom atau apapun, kan kita nggak tahu gitu di lapangan itu kayak gimana. Dari etika mungkin etika murid sama sopan santun murid itu kita kurang gitu. Kurang. Budi pekerti juga Ya. kita agak sulit gitu untuk memantaunya. Ya. Yang kedua, dari penyampaian materi. Penyampaian materinya. Kalau dari penyampaian materi ada 2, ada dari pihak sekolah juga sama mungkin dari muridnya juga Dari ada murid juga. kesulitan lah ya. Kurang Kalau- memahami gitu. Nah, iya. Kalau dari guru sendiri yaitu nggak semua guru melek teknologi. Melek teknologi. Iya. Ada beberapa guru yang hanya mengirimkan media pembelajaran lewat WA. Jadi tidak ada Zoom, tidak ada pertemuan virtual, nggak ada. Nggak ada. Seperti Iya. Kalau itu Pak, tadi kan kendala teknologinya seperti itu. Kalau misalkan dari pihak gurunya ini ada yang kesulitan nggak sama memahami teknologi yang digunain gitu? Untungnya soal itu kita nggak ada. Karena sebenarnya sebelum pandemi kayak ujian akhir semester ataupun ujian tengah semester itu sudah pakai aplikasi. Oh, sudah pakai Ya, aplikasi. jadi nama aplikasinya Simpul. Ya, kita udah pakai aplikasi. Jadi ketika anak ujian, kita pasti menerapkan itu. Dan sekarang pun akhirnya ya terus menerapkan itu di masa pandemi. Selain
Google Classroom itu juga ada. Bagaimana sih cara Bapak membantu gitu kan siswa yang apabila siswanya tersebut kurang memahami akan materi yang Bapak sampaikan? Nah, kira-kira apa sih yang Bapak lakuin gitu kira-kira? Oke. Karena gak semua murid itu terpaham gitu dengan pembelajaran online itu, maka kita dari SMK khususnya jurusan Tata Boga mengajukan kepada kepala sekolah untuk mengadakan tatap muka di sekolah, namun dengan protokol yang ketat. Setiap 1 minggu sekali. Karena kita bisa seenggaknya gitu ya, setidaknya kita bisa memantau gitu, memantau murid itu gimana sih perkembangannya. Terus kita juga bisa murid materi yang kita sampaikan itu langsung gitu ke murid gitu. Terus lebih enak gitu kan, SMK itu harusnya banyaknya 70% praktek ya. Jadi ya kita usahakan untuk si murid itu ada pertemuan praktek gitu ya, walaupun per gelombang gitu, per gelombang sama 1 minggu sekali gitu. Ya berarti giliran. Ya gitu. Giliran dari ada yang pagi sampai siang sampai sore gitu. Gitu kan. Gitu. Ya siasatinya gitu. Kita praktek 1 minggu 1 sekali. Nah biasanya saya dan wali itu sama wali kelas itu kan harus yang benar-benar banyak berkolaborasi ya dengan wali kelas untuk saat ini. Nah, situasinya untuk saat ini biasanya ketika ada anak yang bertanya seperti itu mengenai ini saya gak paham gimana. Kita semuanya memang semua guru itu sepakat untuk memberikan nomor kontak semua dari guru. Baik itu mata pelajaran apa, termasuk manajemen sekolah kayak kurikulum, keseluruhan gitu kita kasih semua ke anak. Jadi ketika anak tidak paham di salah satu mata pelajaran, si anak bisa langsung menghubungi guru yang bersangkutan, biar langsung dikasih tahu secara langsung. Karena takutnya kalau sama BK atau sama wali kelas, itu malah salah penafsiran apa yang ditanyakan. Apalagi SMA kan beda-beda ya cabangnya atau mata pelajaran. Jadi langsung nanya. Dan di awal pun sudah dikasih tahu ke mata pelajaran atau guru mata pelajaran yang bersangkutan bahwa ketika nanti ada anak yang bertanya, itu harus mau untuk melayani. Memang harus seperti itu. Ya, kalau misalkan itu Pak, aplikasi yang digunainnya apa aja kira-kira di sekolah Bapak yang untuk belajar pembelajaran? Lebih kedua itu sih antara Simpul sama Classroom. Simpul sama Classroom. Berarti nggak ada pertemuan via Zoom atau Google Meet itu? Zoom Meet jarang sih digunakan. Kalau mungkin untuk sekali aja ketika memang metode dari guru mata pelajaran tertentu perlu menggunakan itu baru digunakan. Ya termasuk dari BK pun sama, ketika memang saat ini masih bisa oleh Simpul atau Classroom. Tapi kalau tidak ya kita pasti diperbanyak dengan, kalau Zoom sekarang udah jarang kalau sekolah, lebih ke Google Meet. Iya, lebih ke Google Meet. Kalau saya diusahain, lewat Zoom tiap pertemuan tiap. Karena terus ada aturan gitu, kita kita ada aturan untuk menyalakan on kamera ya. Kameranya harus nyala. Iya, karena kayaknya kita bisa menyapa murid dengan mudah dan memantau murid juga gitu. Jadi kita semampunya untuk jelaskan materi lewat Zoom. Kalaupun ada kendala kuota atau apa, kita bisa diskusi lewat chat gitu, lewat grup chat. Misalnya siapa yang nggak ada kuota kita undang ke grup itu, lalu kita kayak chatting gitu, ada yang mau ditanyain nggak gitu. Kita itu bukan hanya ada grup WA dengan peserta didik, tapi ada grup WA juga dengan orang tua. Nah biasanya kita memanfaatkan fasilitas itu gitu kan. Jadi memang menggunakan WA itu kan kalau zaman sekarang ya rata-rata memang WA itu selain tidak terlalu membutuhkan banyak pulsa, paling kuota tapi juga bisa internet dan lain-lain. Itu lebih enak kalau menggunakan WA dibanding SMS, telepon atau Google Meet atau bahkan Zoom gitu kan. Itu lebih enak lewat WA sekarang. Apakah yang Bapak rasain hal itu efektif gitu kan selama ini nih? Apakah hal itu efektif atau menurut Bapak masih banyak kekurangan nih dari cara Bapak tersebut gitu kan? Sebenarnya masih banyak kekurangan. Karena khusus mata pelajaran produktif itu kan gak bisa dengan teori aja gitu, gak bisa dengan ngomong aja, harus ada prakteknya. Mungkin itu apa sih gitu kan perbedaan yang mencolok banget nih belajar offline dengan online itu? Mungkin dari penyampaian materi. Karena karena pas kita nggak tahu gitu, kalau penyampaian materi secara langsung mungkin murid kita saling berdialog gitu jadi ada komunikasi. Saling komunikasi, diskusi juga secara langsung. Jelas pasti di salah satunya adalah motivasi anak dalam belajarnya. Mungkin kalau dulu anak tuh walaupun online mereka masih semangat gitu kan. Saya bangun juga mereka masih pagi, absen masih pagi, tugas jam 12 siang sudah selesai. Kalau sekarang mungkin ya mereka juga sudah mulai jenuh jadi kadang absen itu di atas jam 10 baru masuk absen. Tugas walaupun memang tugas 24 jam
kadang malam baru diselesaikan. Nah dari situ juga itu salah satu yang jadi membuat anak itu mungkin anak pun ya sudah merasa benar-benar jenuh lah gitu, dengan kondisi sekarang itu. Kira-kira program apa sih yang Bapak lakuin gitu kan selama online ini? Untuk sekarang kan sudah dua angkatan ya. Ya sudah 2 tahun lah kurang lebih. 2 tahun pelajaran ya. 2 tahun pelajaran. Untuk tahun pelajaran ini kita untuk materinya yaitu fokus ke project gitu. Tugas project. Jadi gitu. kayak gimana Pak? Jadi tugas project itu jadi gak monoton gitu tugasnya, gak tiap hari gitu. Misalnya kita ngasih tugas gitu. Kan itu kurang aktif lah ya muridnya. Nah sekarang kita kasih project misalnya tuh mata pelajaran apa, misalnya matematika nih. Ada satu project untuk 1 semester misalnya tuh untuk matematika bisa. Tapi itu dikaitkan dengan lingkungan juga bisa untuk sekolah saya gitu ya. Kalau di BK sendiri banyak sih sebenarnya. Kalau untuk BK sendiri selain sekarang kan kayak program RPL itu kan bentuknya pun udah berbeda, online sama offline ya. Nah terlepas dari itu, ya memang kita yang dicari itu adalah gimana cara memanfaatkan teknologi salah satunya, atau efisiensi kerja atau menyelesaikan tugas. Kemudian kan kalau di masa pandemi sebenarnya kita itu benar-benar dituntut untuk bekerja sama sebenarnya, terlepas bekerja sama soal tugas atau soal apapun itu ya, karena yang namanya kerjasama itu harus benar-benar dilakukan di kehidupan sehari-hari. Karena nggak bisa kita hidup sehari-hari tanpa gotong royong. Nah sebenarnya di online pun seperti itu, karena guru-guru pun hampir semuanya itu tidak melarang anak untuk selalu bekerja sama, ya, dengan catatan bekerja samanya dalam hal apa dulu dan seperti apa kerjasama yang dimaksud, itu mungkin yang membedakan. Nah ini Pak, kalau misalkan Bapak kan guru BK, nah kan banyak nih pelayanan dalam BK itu harus diwajibkan atau diharuskan untuk bertemu kayak konseling individu, bimbingan individu. Nah kalau hal-hal kayak gitu nih, apa sih yang Bapak lakuin gitu kan dalam pandemi sistem online saat ini? Tapi kalau sudah mulai ke konseling, itu biasanya kita antara memanggil anak, kalau manggil anak kan 1-2 itu masih bisa ke sekolah. Atau kalau memang anaknya susah dikomunikasikan, orang tuanya juga sulit berkomunikasi, kita yang datang ke rumahnya langsung secara home visit. Tapi saya juga gak sendiri, biasanya saya itu mencari dukungan sistem dari wali kelas. Oh jadi baik. Paling satu lagi Pak, terakhir aja ini sebelum kita menutup pertemuan kali ini, harapan Bapak nih untuk kedepannya dan kira-kira solusinya apa sih gitu kan yang Bapak inginkan untuk pendidikan saat ini gitu. Mungkin itu. Mungkin untuk harapan saya ingin gitu SDM khususnya guru itu lebih ke proaktif gitu, mengajak aktif muridnya gitu. Terus guru juga hanya sebagai fasilitator diskusi gitu. Guru sebagai fasilitator di sini untuk membuat murid lebih aktif gitu, offline maupun online juga. Karena kita sekarang dituntut online gitu ya. Dalam era digitalisasi ini gitu. Mungkin segitu aja Pak obrolan kita hari ini, wawancara saya hari ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. They can chase us down, but we will always win. Leading every dance, feeling every touch, and getting